Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Mentari pagi baru saja naik ketika aktivitas pasar tradisional Kebon Dua mulai menggeliat. Dari kejauhan terdengar suara-suara pedagang sayur memanggil pembeli. Aroma rempah-rempah bercampur bau ikan asin dan tanah basah menguar di antara lorong-lorong sempit. Para langganan sibuk menawar, saling sapa, dan berjalan pelan dengan kantong belanja plastik menggantung di tangan. Di sudut barat pasar, sebuah warung kecil berwarna hijau tua mulai dibersihkan dari debu. Warung itu milik Kong Iming, seorang lelaki tua yang dikenal sabar dan ramah. Setelah seminggu tutup karena sakit, pagi ini ia kembali membuka warung kopinya, menyambut pelanggan dengan senyum tenang dan aroma kopi hitam kental yang selalu jadi andalannya. "Wah, warung Kong Iming buka lagi," seru seorang pedagang telur sambil menghampiri. Beberapa pelanggan tetap berdatangan satu persatu. Mereka duduk di bangku plastik yang sudah mulai kusam, menunggu kopi diseduh sambil berbincang hangat. Suasana warung langsung hidup. Meski tak besar, tempat itu seperti jantung kecil di tengah pasar. Disinilah kabar-kabar penting beredar, tentang harga cabai, razia pemerintah, hingga gosip rumah tangga pedagang. Tapi di balik ramahan pagi itu, ada sesuatu yang belum diketahui banyak orang. Hari itu, pasar bukan hanya akan disuguhkan kopi, tapi juga tontonan yang menegangkan. Tak lama setelah warung dibuka, 3 pria bertubuh besar berjalan memasuki area pasar. Langkah mereka berat. Sepatu bot hitam mereka menimbulkan bunyi keras di lantai pasar yang basah. Jaket ormas berwarna gelap yang mereka kenakan mencolok, dengan lambang grip besar di punggung. Semua orang yang melihat langsung menghindar. Obrolan berhenti. Suara tawar-menawar melemah. Para pedagang mengenali mereka. Anak-anak ormas yang sering datang menagih iuran keamanan. Tidak resmi, tidak tertulis, tapi siapapun yang menolak tahu risikonya. Hari itu, mereka menuju satu tempat, warung Kong Iming. Tanpa basa-basi, pria paling depan yang bernama Goro langsung menghampiri meja warung. Ia mengetuk meja keras hingga gelas di atasnya berguncang. "Warung buka, ya? Ayo setor. Minggu kemarin tutup, sekarang bayar dobel." Suaranya keras dan tak sopan. Para pelanggan terdiam. Kong Iming tak langsung menjawab. Ia tetap menuang kopi ke cangkir-cangkir kecil, seperti tak terganggu. Tapi matanya, yang tampak sayu, sebenarnya sedang memperhatikan mereka dengan sangat awas. Ia tahu betul siapa mereka, dan bahwa hari ini ia akan diuji bukan soal rasa kopi. Dengan tenang, Kong Iming akhirnya angkat bicara. "Warung baru buka hari ini, Bang. Seminggu tutup karena sakit. Belum ada untung, jadi belum bisa kasih apa-apa." Ucapannya sopan tapi tegas. Namun Goro mendengus, seakan tidak peduli. "Gue gak peduli. Semua yang buka di pasar ini wajib setor. Lu pikir ini taman kanak-kanak?" Suaranya naik 1 oktav, lalu tiba-tiba menendang bangku hingga terjatuh ke tanah. Seisi warung mendadak hening. Seorang pembeli yang hendak menyeruput kopi mengurungkan niatnya. Ketegangan mulai merayap perlahan di udara. Bentakan Goro menggema di antara kesunyian pasar yang tiba-tiba. Orang-orang yang sedang lewat langsung mempercepat langkah. Sementara beberapa pelanggan di warung Kong Iming buru-buru bangkit dari bangku, mencari alasan untuk menjauh. Seorang ibu yang tadi memesan kopi langsung mengemasi belanjaannya, melirik Kong Iming dengan cemas. Tapi Kong Iming tetap duduk, tenang seperti batu karang yang menahan gelombang. Ia mengambil serbet kecil dan mengelap permukaan meja yang tadi diketuk kasar. Goro, yang merasa tak ditanggapi serius, semakin berang. Ia menunjuk-nunjuk ke wajah Kong Iming, menantang tanpa rasa takut. "Lu ngerti gak sih, Kong? Ini wilayah kita sekarang. Lu buka warung tanpa izin, sama aja ngajak ribut." Anggota ormas lainnya, Dodao, ikut mendekat dan melempar bungkusan gorengan ke atas meja. Bungkusan itu terbuka, isinya tercecer di antara gelas dan asbak.
Minyak dari gorengan menetes, menyiprat ke cangkir kopi yang baru saja selesai diseduh. Beberapa potong tempe goreng bahkan menyentuh serbet bersih yang biasa Kong Iming pakai untuk menyajikan makanan. "Cepat bayar, atau kita acak-acak tempat ini sekarang juga," teriak Dodao. Tangannya sudah menggebrak meja, membuat sendok dan gelas berbunyi nyaring. Tak ada lagi sisa keramahan di wajah mereka, hanya intimidasi dan niat menciptakan keributan. Pasar yang tadinya hidup kini berubah jadi arena penuh ketegangan. Kong Iming meletakkan teko kopi perlahan, lalu berdiri. Wajahnya datar, tidak marah, tapi juga tak tersenyum. Ia menatap meja yang berantakan, gorengan berserakan, kopi yang tumpah, dan serbet yang kotor. "Gue udah lama sabar," ujarnya pelan namun jelas terdengar. "Tapi kalau gorengan lu udah lu jadiin alat ngancam, berarti lu udah kelewatan." Suaranya tidak tinggi, tapi mengandung ketegasan yang membuat Goro dan Dodiu saling berpandangan. Beberapa pedagang mulai mendekat dari kejauhan, penasaran tapi tetap menjaga jarak. Mereka tahu, kata-kata Kong Iming bukan sekadar omong kosong. Ia dikenal kalem, tapi siapa yang pernah buat dia kehilangan kesabaran, biasanya tak akan lupa. Goro tertawa sinis dan melangkah lebih dekat, menempelkan jarinya ke dada Kong Iming. "Mau sok jagoan, lu? Badan udah tua masih berani lawan anak muda." Tapi saat jarinya belum sempat ditekan lebih keras, tiba-tiba Kong Iming bergerak. Dengan gerakan secepat kilat, ia memutar pergelangan tangan Goro ke belakang dan membanting tubuh kekar itu ke atas meja. Gelas-gelas berjatuhan, dan Goro mengerang kesakitan. Seruan kaget terdengar dari para penonton. Beberapa langsung menutup mulut. Tak percaya si kakek penjual kopi bisa melakukan itu dengan begitu mudah. Kong Iming hanya berdiri tegak di atas Goro. Wajahnya tetap tanpa emosi. Pasar terdiam. Tak ada yang berani berkata apapun. Dua anggota ormas lainnya langsung mengambil posisi siaga. Wajah mereka berubah. Tak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Kong Iming membuka kancing kemeja bagian atas, memperlihatkan dada kekar dengan bekas luka lama yang membelah kulit seperti jejak sejarah yang keras. "Ane bukan cuma jual kopi, Bang. Ane murid langsung guru maun dari Tanah Abang. Dulu Ane jawara, sekarang Ane cuma pengen hidup tenang," ucapnya sambil menatap dua pria itu dalam-dalam. "Tapi kalau ada yang merusak ketenangan Ane, jangan salahin kalau yang keluar bukan cangkir, tapi jurus." Kata-katanya menggantung seperti badai yang baru mulai mengumpulkan awan. Tatapan Kong Iming menusuk, dalam dan penuh sejarah. Nama Guru Maun bukan sembarangan. Siapapun yang pernah tinggal di daerah Tanah Abang pasti tahu, beliau salah satu pendekar tua yang disegani, ahli silat cingkrik dan sabeni, yang dulunya jadi penengah antar jawara di Jakarta tempo dulu. Menyebut nama itu bukan gertakan, tapi peringatan. Dodiu dan satu orang temannya, Enceng, saling lirik, mulai merasakan dinginnya keringat menetes di punggung mereka. Mereka mungkin kuat di jalanan, tapi melawan jawara tua dengan pengalaman dan ilmu silat murni, itu bukan perkara sepele. Kong Iming kini berdiri seperti pendekar yang baru saja membuka kuncian. Siap jika tantangan harus dijawab dengan tangan, bukan kata-kata. Dodiu akhirnya bergerak. Ia tak ingin kehilangan muka di hadapan orang pasar. Dari balik jaketnya, ia mengeluarkan besi kecil sepanjang lengan bawah, batangan pipih yang sering dipakai sebagai alat pemukul. "Lu pikir kita takut sama kakek bau tanah?" bentaknya sambil menyerang dengan ayunan cepat ke arah perut Kong Iming. Tapi semua orang kaget saat melihat Kong Iming hanya sedikit miringkan badan, menghindari serangan itu dengan gerakan ringan seperti menari. Dalam satu putaran kecil, kaki kirinya menekuk lutut Dodao, membuat pria itu terjatuh berlutut. Lalu, satu hentakan lutut ke arah bahu membuat Dodao terpental ke belakang, mengerang keras di atas tanah. Suara gaduh itu memancing reaksi Enceng yang langsung maju dari belakang. Ia berharap bisa mengejutkan Kong Iming dengan serangan tiba-tiba, tapi sekali lagi, naluri seorang jawara tidak bisa ditipu. Tanpa menoleh, Kong Iming menangkap lengan Enceng yang terangkat, lalu memutar tubuhnya ke depan dan menjatuhkannya ke tumpukan keranjang sayur yang tergeletak di dekat warung. Keranjang terbelah, sayuran berserakan,
dan Enceng terduduk lemas dengan wajah penuh debu dan irisan kol. Penonton yang tadinya menahan napas kini mulai bersorak perlahan. Tidak ada yang menyangka bahwa penjual kopi yang biasa duduk kalem di pojok pasar ternyata menyimpan tenaga dan keterampilan seperti pendekar film silat. Sementara itu, Goro yang tadi dibanting kini sudah bangkit dengan wajah penuh amarah. Darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya menyala. Dari balik pinggangnya, ia mengeluarkan pisau kecil bermata tunggal, alat yang biasa dipakai untuk menakut-nakuti, kadang menyayat, jika situasi sudah panas. Ia melangkah maju, menatap Kong Iming penuh dendam. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, Kong Iming memecahkan gelas kopi di atas meja dengan pukulan telapak tangan. Serpihan kaca tersebar. Satu di antaranya menancap di kaki meja, tepat di depan ujung sepatu Goro. Tak kena, tapi cukup untuk mengirim pesan. Langkah berikutnya bisa lebih dekat dan lebih tajam. Kong Iming tak berkata banyak. Ia hanya berdiri sambil menatap Goro, yang kini ragu apakah harus maju atau mundur. "Lu pikir gue takut sama besi kecil, Gor?" kata Kong Iming pelan. "Ini tangan udah kenyang lawan preman dari zaman terminal Blok S masih tanah merah. Jangan sok ngatur hidup orang kalau belum bisa ngatur nyali sendiri." Ucapan itu, dengan suara pelan dan nada rendah, justru terdengar lebih menyeramkan dari teriakan manapun. Suasana pasar seketika seperti membeku. Semua orang menanti, apakah Goro akan tetap menyerang atau akhirnya sadar diri dan mundur. Dan yang paling berbahaya dari semua itu adalah, Kong Iming bahkan belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kini ketiga anggota ormas itu berdiri dalam kondisi berbeda dari awal mereka datang. Dodao masih meringis di tanah sambil memegangi bahunya yang terkilir. Enceng terhuyung keluar dari tumpukan sayur dengan muka lusuh dan sisa daun kol menempel di rambutnya. Sementara Goro terpaku menatap pecahan kaca yang nyaris menyentuh sepatunya. Wajah-wajah yang semula pongah kini dipenuhi ragu dan ketakutan. Peluh dingin membasahi pelipis mereka, bukan karena cuaca pasar yang pengap, tapi karena kenyataan bahwa mereka telah salah pilih lawan. Kerumunan warga pasar kini membentuk lingkaran diam-diam, tak lagi bersembunyi. Beberapa pedagang bahkan menyimpan ponsel mereka, takut jika aksi ini terlalu cepat selesai untuk sempat direkam. Kong Iming berjalan pelan ke arah Goro. Langkahnya mantap dan penuh wibawa. Tak ada gerakan berlebihan, tak ada teriakan. Hanya tatapan mata yang seperti menelanjangi isi hati lawan. "Lu dateng ke tempat gue, bikin onar, ngancem, lempar-lempar makanan. Lu pikir tempat ini gak punya harga diri?" Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti pukulan ke dada. "Gue kasih satu pilihan, Gor. Cabut sekarang juga dengan sisa tenaga lu, atau kita lanjut, dan lu pulang digotong." Goro, yang tadinya menggenggam pisau erat-erat, perlahan menurunkannya. Mata mereka saling bertemu untuk sekejap. Cukup lama untuk membuat nyali Goro menguap seperti uap kopi. Tanpa aba-aba, Goro akhirnya mundur 2 langkah. Lalu berbalik cepat. Ia tak menoleh lagi, langsung menyeret Dodao yang setengah bangun, sementara Enceng lebih dulu lari terpincang-pincang. Mereka bertiga kabur melewati celah kerumunan yang kini riuh dengan sorakan, siulan, dan tepuk tangan kecil. Beberapa pedagang yang tadinya takut mulai berseru lantang, "Hidup Kong Iming!" Sebuah bentuk penghormatan spontan dari mereka yang selama ini hanya bisa menunduk saat ormas datang. Tak ada lagi yang menantang. Tak ada yang berani bicara tentang iuran keamanan. Pagi itu, pasar kembali hidup, tapi kini dengan cerita baru yang akan dikenang lama. Kong Iming kembali ke warungnya tanpa ekspresi berlebihan. Ia merapikan meja yang tadi berantakan, membuang gorengan yang sudah tercampur debu, lalu mengambil teko kopi dan mulai menuang ulang ke cangkir-cangkir yang tadi sempat tertunda. Tangannya tetap mantap, tak gemetar sedikit pun. "Maaf ya, kopi agak dingin," ucapnya ringan kepada pelanggan yang tadi belum sempat minum. Mereka hanya tersenyum kagum. Beberapa anak muda yang menyaksikan kejadian itu langsung mendekat, membungkuk sopan, seperti sedang melihat legenda hidup. Bagi mereka, Kong Iming bukan lagi sekadar penjual kopi. Ia adalah simbol perlawanan dan harga diri yang tak bisa dibeli dengan ancaman. Sejak hari itu, warung Kong Iming menjadi semacam tempat ziarah kecil di tengah pasar.
Tak ada lagi ormas yang berani meminta setoran di sana. Bahkan yang hanya lewat pun menunduk hormat. Warga pasar kerap bercerita kepada pengunjung baru, dengan semangat dan bumbu tambahan, tentang kejadian pagi itu. Tentang seorang penjual kopi tua yang ternyata seorang jawara Betawi, yang dengan tangan kosong membuat 3 preman lari ketakutan. Dan di setiap tegukan kopi buatan Kong Iming, selalu terasa lebih dari sekadar pahit dan manis. Ada rasa hormat, keberanian, dan kisah tentang seorang lelaki yang berdiri demi harga diri.